Jadi kemarin Gus Koco sudah bijak itu di bagian akhir, saling menghormati posisi karena memang ini pasti berbeda-beda gitu. Termasuk posisi dari kepala desa mau di posisi mana, perangkat desa di posisi mana. Mau tidak mau, kalau zamannya dulu eksistensialisme di awal abad ke-20 itu, ini adalah posisi-posisi yang membuat kita harus membuat keputusan. Jadi memang seperti itu. Pendamping juga akan kelihatan posisinya di mana. Kalau di tempat kami juga akan kelihatan, sosiolog pedesaan juga akan kelihatan posisinya ada di mana. Tapi itu memang hal yang menarik. Jadi, nah satu hal yang kita pelajari, posisi-posisi atau pengujian hipotesis seperti ini itu sudah muncul sejak tahun 2014. Jadi ketika undang-undang desa diketok begitu, itu sudah langsung muncul sayap kiri dan sayap kanan, kadang-kadang kemudian jadi sayap tengah. Nah itu, tapi yang menarik adalah kalau kita lihat data-datanya. Jadi kalau kita lihat data-datanya, misalnya yang menunjukkan ini ya, contohnya yang menunjukkan bagaimana peluang hasil akhir dari masing-masing posisi kita itu, sehingga mungkin kita bisa lebih bijak untuk melihat ke depan gitu. Jadi yang bagian kanan itu menunjukkan apapun gerak atau dinamika yang ada di lapangan gitu ya, itu ternyata hasil akhirnya hampir selalu sama, yaitu bahwa serapan dana desa, penggunaan dana desa itu 100%. Kita ingat di tahun-tahun awal itu 2015, 2016 itu, waktu itu ada protes besar-besaran tentang pendamping, dan kemudian ada, seperti biasa, akan selalu diikuti dengan pernyataan-pernyataan, kalau pendampingnya seperti ini, kalau pendaftarannya seperti ini, nanti desa tidak bisa membangun, dana desa tidak akan terserap. Tapi di akhir tahun ya terserap juga sampai 90% lebih. Kemudian ada juga geger di tahun 2000, gimana pengawasan terhadap dana Satgas dana desa, kemudian KPK dari kajian lapangan yang mengatakan harus ada tambahan pengawasan dari KPK dan sebagainya. Tapi kemudian di situ juga seperti biasa ada pernyataan, kalau diawasi terlalu ketat seperti ini, kami sebagai kepala desa, perangkat desa, mending tidak usah pakai dana desa. Tapi di akhir tahun tetap saja kemudian serapannya 90%. Jadi apapun dinamika yang terjadi, ternyata selama ini ya, secara statistik itu datanya menunjukkan toh akhirnya serapannya juga seperti itu. Jadi nah kita bisa menduga kalau kondisinya masih sama, pola-polanya seperti ini, maka tahun depan itu, kalau sekarang kita banyak dalam seminggu terakhir ini banyak muncul pernyataan-pernyataan berlawanan, kita menduga tahun depan pun hasilnya juga akan serupa ya. Jadi kita tahu dalam 24 jam terakhir ini muncul surat dan kemudian ada berita-berita dari asosiasi kepala desa, perangkat desa seperti itu. Dan kemudian ada surat juga dari Kementerian Desa. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa kalau pada akhirnya peluangnya tetap modelnya seperti ini, maka yang harus
lebih didalami itu adalah bagaimana manfaatnya bagi warga desa.